nikmat Tuhanmu. Yang mana lagi wahai manusia yang kamu dustakan? 31 kali ayat ini. Anda tahu apa ayat terbanyak kedua setelah fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban? Juga tentang kufur nikmat, juga tentang kurang bersyukur. Ayatnya di Al-Mursalat juz ke-29, surah terakhir di juz 29, surah sebelum An-Naba, juga tentang menyindir orang-orang yang tidak bersyukur. Kata Allah, wailun yauma idzin lil mukadzibin. Celakalah hari itu. Hari apa Ustaz? Hari kiamat. Siapa yang celaka di hari kiamat Ustaz? Lil mukadzibin. Siapa? Orang-orang yang mendustakan nikmat. Mereka akan celaka. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wailu yauma idzil lil mukadzibin. Tukadziban, mukadzibin, semuanya orang yang tidak bersyukur atas nikmat. Maka Bapak Ibu sekalian, hari ini pesan pertama saya dalam diri saya kepada semua yang hadir, perbanyak syukur pada Allah, kurangi mengeluh. Gak ada gunanya kita mengeluh Bapak Ibu sekalian. Mengeluh tidak menambah rezeki, mengeluh tidak menurunkan hujan, mengeluh tidak menyelesaikan masalah. Maka Nabi mengajarkan dua doa. Ini boleh direkam, siapa tahu nggak hafal. Iya. Nanti kalau Ustadz sudah pulang, nanti nanya, Ustadz apa lagi tadi doanya? Apa tadi dibaca? Nah, dengarkan, boleh direkam. Nabi mengajarkan dua doa yang Nabi baca ketika dapat nikmat dan Nabi baca ketika dapat ujian. Dua-duanya doa ini dimulai dengan Alhamdulillah. Doa yang pertama, ini hadis. Kata Nabi SAW, ketika saya mendapatkan nikmat yang saya sukai, yang menyenangkan hati saya, maka saya membaca Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang dengan nikmatnya, bini'matihi, yang dengan nikmatnya tatimmus shalihat, sempurnalah kebaikan-kebaikan. Itu kalau dapat nikmat. Ustadz, kalau dapat ujian Ustadz, sakit, anaknya sakit, istri sakit atau suaminya sakit, atau kemudian dapat ujian, qadarullah, ada musibah apapun, maka kita baca, Nabi mengatakan, dan jika saya mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan hati saya, kata Rasulullah SAW, saya membaca Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Nah, saya kasih hadiah buku plus uang 500.000 yang hafal. Siapa yang mau coba? Kalau dapat nikmat, Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Kalau dapat musibah, Alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Mana bukunya? Tolong Kak Dandi, mana Kak Dandi? Tolong bawa bukunya. Dapat buku, dapat uang 500.000 dari Ustadz. Ini uang Ustadz loh ya, uang halal. Coba ikut Ustadz dulu. Alhamdulillah. Kalau kemudian dapat musibah Ustadz, apa ngomongnya Ustadz? Diajarin Allah, diajarin Rasulullah. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah untuk setiap keadaan. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan. Yang satu, kalau dapat musibah, Alhamdulillah. Dua-duanya Alhamdulillah. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, dapat nikmat, Alhamdulillah. Dapat musibah, Alhamdulillah. Karena kadang-kadang musibah kita itu nikmat yang sebenarnya Allah titip lewat jalur ujian. Ada seorang
salaf, syekh kami menceritakan bahwa orang terdahulu yang soleh pernah diuji oleh Allah dengan seekor nyamuk. Maka orang soleh ini dahulu mengatakan, ketika dia terbangun berkali-kali tidak bisa tidur, saat itu belum ada AC, rumah pun belum seperti sekarang dengan tembok bangunan yang luar biasa. Dahulu rumah-rumah itu terbuat dari jerami-jerami, tanahnya bahkan dari kotoran-kotoran keledai. Yang subhanallah, mereka kalau datang sekali musim yang kemudian panas, sudahlah panas, datanglah nyamuk, itu luar biasa siksanya. Iya. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya pernah 12 tahun belajar. Sudah luar biasa kalau musim panas, Masya Allah. Apa yang terjadi? Syekh kami menceritakan, beliau mengatakan bahwa seorang ini mengeluh suatu malam tentang seekor nyamuk. Bahkan dia sudah berkali-kali terbangun hanya gara-gara seekor nyamuk. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, sang orang soleh ini bangun untuk terakhir kalinya. Lalu dia katakan dalam dirinya, berhentilah wahai nyamuk. Dalam dirinya dia katakan, berhentilah wahai nyamuk menggangguku. Aku ingin bangun sholat malam, sholat tahajud, untuk sujud dan berdoa kepada Rabbku. Kata orang soleh ini, dia tidak bisa tertidur. Apa hikmah yang luar biasa? Ternyata Allah jadikan dia setelah digigit nyamuk yang terakhir tidak bisa tertidur. Lalu kemudian dia keluar dari kamarnya dan dia dapatkan subhanallah, atas izin Allah, bara api, kayu yang tadinya terbakar, yang tadinya dibakar untuk masak, ternyata lupa dimatikan. Maka subhanallah, itu sudah membakar bagian kanan tembok rumah, bagian kanan sisi rumah. Maka Masya Allah, dia bangun dan dia keluar kamar. Lalu dia mengatakan, astaghfirullah, saya beristighfar, memohon ampun, wa atubu ilaih, dan saya bertobat pada Allah telah menyalahkan nyamuk. Padahal nyamuk adalah cara Allah untuk memberitahukan saya, ternyata hampir saja saya mati terbakar di dalam rumah. Allahu Akbar. Itu kisah orang terdahulu. Saya tutup dengan kisah salah seorang jamaah saya yang Masya Allah, Allah titipkan kepadanya penyakit yang sangat amat berat bagi dia. Dia katakan, Ustadz, ini di Jakarta, saya isi manasik haji. Lalu kemudian setelah itu seorang jamaah datang ke saya, suami istri. Lalu kemudian mengatakan, Ustadz, terima kasih atas manasiknya, mohon doakan istri saya Ustadz. Istri saya terkena penyakit yang susah disembuhkan. Saya katakan, apa penyakitnya Pak? Lalu dia katakan, istri saya kena penyakit kanker tulang ekor. Subhanallah, kanker apa itu Pak? Dia katakan, Ustadz, bisa saja istri tiba-tiba jalan lalu jatuh kayak robot. Kalau dia tidur tidak bisa bangun, tidak bisa nekuk tulang ekornya. Kalau dia duduk susah dia bangun. Lalu saya katakan, subhanallah, sudah berobat Pak? Dia katakan, sudah Ustadz, saya sampai berobat. Dia pengusaha kaya raya. Ini saya mengisi manasiknya di Jakarta Selatan, salah satu hotel baik di sana. Lalu kemudian di hadapan saya orang-orang yang berhaji furoda, yang harga satu orangnya itu bisa sampai 400 juta per orang. Lalu dia mengatakan dengan menangis, Ustadz, istri saya kena kanker tulang ekor. Saya katakan, sudah berobat? Dia katakan, sudah Ustadz. Saya bilang, kemana? Saya sampai ke Guangzhou Ustadz, berobat, dirujuk. Iya. Dari RSPAD Gatot Subroto di Jakarta, dirujuk ke sana, ke Guangzhou di Cina, Bapak Ibu sekalian, berobat. Dan dia katakan, seketika saya berobat Ustadz, sekali jalan ke sana, saya harus tinggal 3 bulan menemani istri saya. Subhanallah. Pulang
Kalau kambuh dikasih obat Ustadz, obat untuk anti nyeri. Yang satu obat itu, mohon maaf Ustadz, izin menyebutkan nominal. Saya katakan tidak apa-apa. Satu obat bisa sampai 30 sampai 50 juta Ustadz. Satu butir obat. Subhanallah. Saya katakan, Masya Allah. Lalu Pak, apa yang Bapak ingin tanyakan? Dia katakan kepada saya, Ustadz, apakah ini azab dari Allah untuk kami berdua? Apakah mungkin dosa saya yang menanggung istri saya? Lalu saya tanya, Pak, apakah hanya 2 pertanyaan Bapak? Dia katakan, iya Ustaz. Istrinya sudah nangis-nangis di sampingnya. Maka saya mengucapkan, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya berdoa dulu pada Allah, ya Allah, lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, mudahkan aku menjelaskan kepada 2 orang yang lagi terkena ujian ini ya Allah, agar kemudian mereka bisa mengerti ucapanku ya Allah. Maka saat itu Bapak Ibu sekalian, saya berusaha menasehati dengan tenang, agar tidak ada yang tersindir dan tersinggung, agar tidak ada yang sakit hati, tetapi kebenaran harus tetap disampaikan. Maka pertanyaan pertamanya, apakah mungkin Ustadz ini adalah azab dari Allah? Saya katakan, kalau Bapak sedang berada dalam kebaikan, kalau Bapak sedang rajin sholat, kalau Bapak dan Ibu sedang rajin mengaji, maka ini bukan azab, ini adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Inna Allah idza ahabba 'abdan ibtalah. Saya bacakan sebuah hadis bahwa Allah idza ahabba 'abdan, kalau dia cinta kepada seseorang, ibtalah, Allah uji orang itu. Makanya para nabi banyak ujiannya, Pak. Nabi Yusuf ujiannya saudara-saudaranya, Nabi Nuh ujiannya istrinya, Nabi Lut ujiannya istrinya, Asia istri Fir'aun ujiannya suaminya. Coba Anda bisa bayangkan, Sulaiman ujiannya kekayaannya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ujiannya kaumnya. Saya katakan, bisa jadi ini ujian. Kalau Bapak sedang rajin-rajin sholat, Bapak sedang rajin-rajin mengaji, istri Bapak juga rajin sholat, tapi mohon maaf Pak, kalau Bapak sering meninggalkan sholat, kalau Ibu nggak pernah sholat, kalau Bapak dan Ibu sedang bermaksiat, lalu kemudian dapat ujian ini, maka mohon maaf, saya dengan berat hati harus mengatakan, ini azab dari Allah. Maka segera bertaubat. Oh, itu udah pada nangis, menetes air mata semuanya. Lalu dia katakan, Ustaz, bagaimana dengan dosa saya? Apakah mungkin dosa saya hukumannya diberikan pada istri? Kenapa Allah tidak menghukum saya? Saya langsung katakan, jangan bilang gitu Pak. Jangan pernah mengatur Allah, dan jangan pernah protes pada Allah. Tugas kita segera introspeksi diri, tugas kita segera muhasabah. Saya katakan dengan berat hati, mohon maaf pada semua hadirin juga. Di depan Bapak itu saya katakan, mohon maaf sekali, dosa seseorang bisa saja azabnya diberikan kepada orang yang dia cintai. Maka Ibu, Bapak, jangan berbuat dosa, karena bisa saja dosanya itu yang Anda kerjakan, hukumannya nggak dititip ke Anda, tetapi dititip ke anak, dititip ke istri. Wahai para istri, berhentilah gosip, jangan suka gibah, menceritakan jeleknya orang, karena bisa jadi dosanya dititip ke anak-anak Anda, ke suami Anda. Itu sangat berbahaya. Berhentilah berbuat maksiat pada Allah, agar kemudian Allah tidak menitipkan hukumannya kepada Anda dan kepada orang yang Anda cintai. Menangislah kedua orang ini. Tetapi kemudian saya membacakan ayat yang mudah-mudahan menjadi penutup majelis kita hari ini, sebelum saya ikut berdoa, sebelum saya memimpin doa untuk Kolaka Utara, menjadi penutup tablik akbar kita hari ini. Ayat Allah yang begitu indah, bagaimana Allah
menyifatkan kepada kita, memberikan contoh kepada kita betapa luasnya maafnya Allah, betapa Allah selalu membuka pintu maaf dan taubatnya. Betapa kalau ada orang yang ingin kembali kepada Allah, kalau dia berjalan, dalam hadis Allah datang berlari, kalau dia datang sejengkal, Allah datang sehasta. Allah akan menjemput kembalinya seorang hamba yang ingin taubat, yang ingin mencari yang halal. Stop pada harta korupsi, stop pada harta haram. Kita bisa bahagia dengan yang halal. Jangan terbiasa makan yang haram, berpengaruh pada istri kita, berpengaruh pada anak kita. Karena sesungguhnya saudaraku sekalian, ketika saya merinterview bapak ini yang Masya Allah dia adalah pengusaha yang kaya raya, salah satu dosa yang dia akui ke saya adalah dia sering sogok menyogok. Dia sering melakukan hal yang ada tipu-tipu di dalamnya, menipu dalam usaha. Na'udzubillah. Saya nasihatkan pada semua yang hadir, dengarkan nasihat saya di penutup tablik akbar saya ini. Harta haram dan harta halal itu dua hal yang jelas berbeda. Tidak akan ada orang yang bahagia dengan harta haram walaupun jumlahnya banyak, dan tidak akan ada orang yang sengsara dengan harta halal walaupun jumlahnya sedikit. Bapak ibu sekalian, kaya dengan yang haram tidak akan memuliakanmu di dunia, apalagi di akhirat. Dan hidup apa adanya dengan takdir dan rezeki dari Allah, dengan segala keterbatasan, dengan segala kesyukuran, insya Allah menenangkan hati, membahagiakan jiwa. Ibu-ibu, sampaikan pada suami-suami Anda sebagaimana disampaikan oleh istri-istri orang soleh terdahulu. Mereka mengatakan dengan lantang, kunna nastati an nadfa'a syiddatal ju'. Mereka mengatakan, wahai suamiku, kami mampu menahan pahitnya, perihnya rasa lapar. Walakin la nastati', tetapi katakan pada suami-suami Anda, la nastati' an nadfa'a syiddata hararatin nar. Tapi ingat wahai suamiku, kalau saya masih mampu menahan pahitnya rasa lapar bersama anak-anakmu, ketahuilah saya tidak mampu menahan panasnya api neraka bersama anak-anakmu. Lebih baik kamu pulang dengan tangan kosong daripada kamu pulang dengan yang haram. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di momentum HUT ini, sebelum kita berdoa, mari kita memuhasabah diri kita. Adakah harta haram yang kita kasih makan anak kita? Lihatlah suatu contoh dari seorang kakek yang hari ini cucunya berceramah di sini. Kakeknya dikubur tidak melihat cucunya, tapi karena harta halal berangkat dari Makassar ke Siwa, dari Siwa menyeberang ke Kolaka Utara, ke Lasusua, naik ke kebun cengkeh yang tadi tempatnya ada di atas bukit. Saya saja tadi naik, subhanallah, merasa ya Allah, kakek harus naik bukit untuk kemudian menanam cengkeh, memetik cengkeh. Dan cengkeh itu setahun sekali panennya, Pak. Anda bisa bayangkan, hari ini mungkin kakek saya tidak melihat saya, tapi percayalah Pak, saya sudah pernah membadalkan umroh kakek saya. Hari-hari doa saya untuk beliau, kakek dan nenek, orang yang sangat berpengaruh pada harta cucunya. Karena ibu saya dan bapak saya hanya seorang dosen yang tidak mungkin memberangkatkan anaknya ke Jawa 3 orang kalau bukan tanpa uang kebun dari kakek. Saudaraku, nikmatilah hidup ini dengan yang halal, engkau akan bahagia. Dan jauhilah yang haram, engkau tidak akan sengsara. Miskin kaya relatif, belum tentu orang naik Alphard bahagia. Di Jakarta banyak yang naik Alphard, minta ketemu sama saya, bawa masalah A, B, C, D, semua yang kaya-kaya, artis-artis banyak yang ketemu saya, minta waktu saya di Jakarta kalau saya ada jadwal. Cerita apa? Masalah.
anggota-anggota DPR, menteri-menteri. Saya sudah ceramah di 4 kementerian Bapak Ibu sekalian. Banyak menteri yang undang saya. Rata-rata habis ceramah minta waktu sama saya. Cerita apa? Masalah. Tidak sebahagia mata kita menilai, tidak sebahagia pandangan kita memandang Bapak Ibu sekalian. Hati penentu kebahagiaan, dan apa yang membuat hati tenang adalah ketika kita memakan yang halal, hidup dengan sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Hiduplah sesuai dengan kemampuan yang Allah titipkan, maka engkau akan bahagia. Semoga tabligh akbar ini bisa menjadi pencerahan buat semuanya. Terima kasihlah Susua, sangat berkesan. Mohon maaf, saya malam ini insya Allah pukul 12 atau pukul 2 harus segera balik ke Makassar. Mohon doa dari Bapak Ibu sekalian. Besok saya harus terbang ke Pontianak, lalu ke Jakarta dan ke Bandung. Mohon doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan. Dan saya juga titip doa untuk Kolaka Utara. Saya titip doa, kalau Anda berdoa, berdoalah untuk kota ini, untuk kabupaten ini, agar Allah selalu memberikan kepada kabupaten ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Izin saya meminta waktunya sejenak Bapak Ibu sekalian. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya seorang musafir, orang yang sedang safar, yang kata Nabi doanya seorang musafir itu mustajab, insya Allah dikabulkan Allah. Saya akan doakan pada doa hari ini, pada doa malam ini, saya akan doakan semua yang hadir hari ini bisa diberikan oleh Allah kesehatan, kelapangan rezeki, kemudahan urusan. Saya doakan yang belum menikah agar Allah memberikan jodoh yang terbaik. Saya doakan yang belum punya keturunan agar Allah memberikan keturunan yang soleh dan soleha. Saya doakan kepada seluruh yang hadir, yang belum sempat berhaji, belum sempat berumrah. Saya doakan agar Allah memberikan kemudahan haji dan umrah bersama keluarga yang dicintainya. Kita berdoa pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Quddus, ya Salam, ya Al-Mu'min. Ya Allah, Engkaulah yang memberi keselamatan, Engkaulah yang maha memberi keselamatan. Berilah keselamatan, kesehatan, kebahagiaan, kesejahteraan untuk saudara-saudara kami yang tinggal di Kabupaten Kolaka Utara. Ya Allah, berikan pada mereka rezeki yang Kau berikan dari langit dan dari bumi. Berikan kepada mereka kemudahan untuk semakin taat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada para pejabat-pejabat, para orang-orang yang Kau titipkan amanah di Kabupaten Kolaka Utara ini. Berikan pada mereka kesehatan, kekuatan untuk mengemban amanah. Husnul khatimahkan mereka dalam amanah mereka. Husnul khatimahkan mereka dalam pekerjaan mereka. Husnul khatimahkan mereka dari kehidupan dunia ini. Ya Allah, kami mohon padamu ya Allah, jangan Engkau titipkan kepada kami musibah yang kami tidak mampu menjalaninya. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk menghadapi setiap masalah kami. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Al-Malik, ya Al-Quddus. Jagalah Kabupaten Kolaka Utara ini dari segala macam bahaya. Jagalah Kabupaten Kolaka Utara ini dari segala macam musibah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan kepada seluruh penduduk di Kabupaten Kolaka Utara ini rizqan halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur razikin. Berikan pada mereka rezeki rizqan halalan, yang halal ya Rabb, yang halal ya Allah, thayyiban, yang Engkau berkahi, mubarakan, wa anta khairur razikin, dan Engkau sebaik-baik yang maha memberi rezeki. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jika ada di antara kami yang punya dosa, Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau mengazab keluarga kami karena dosa-dosa kami. Jangan Engkau mengazab istri dan anak kami, suami dan anak kami karena dosa-dosa kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mengaku memiliki banyak dosa, Ya Allah, tapi kami mengaku dan mengetahui kami punya Engkau, Ya Allah, yang Maha mengampuni dosa-dosa. Ampuni dosa-dosa kami, Ya Allah. Maafkan kesalahan-kesalahan kami, Ya Allah. Rabbana taqabbal minna, Ya Allah, terima amalan soleh kami. Innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina, Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa kakek dan nenek kami, dosa orang-orang yang telah berjasa semua kepada kami, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa mereka yang telah mendahului kami namun dan yang juga masih hidup, Ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami semua, Ya Allah. Jika ada yang telah wafat di antara kami, lapangkan kuburnya, Ya Allah. Bersihkannya, bersihkan hatinya, bersihkan dirinya dari dosa-dosa, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan kami semua hamba yang Kau izinkan satu surga dengan Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga terbaik, surga Firdaus. Izinkan kami masuk ke dalam surga Firdaus-Mu, Ya Allah, bersama anak cucu kami, bersama pasangan kami, bersama orang-orang yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha dengan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.